hal ini Bapak Ibu Saudara membuat kita seharusnya berefleksi. Apakah hidup kita membesarkan Tuhan atau membesarkan diri kita? Hal ini buat kita bercermin. Apakah kita betul-betul sudah meneladani Kristus seperti Paulus meneladani Kristus? Dua hal ini menurut saya sangat menarik. Maka itu kalau kita mau pelajari kebenaran firman Tuhan ini, setidaknya ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam melakukan perjalanan kehidupan ini, terkhususnya pelayanan, pasti ada tantangan. Niscaya pasti ada tantangan. Tetapi percayalah, Allah yang memilih, Allah yang memperlengkapi, Allah yang memilih, Allah yang menguatkan, Allah yang memilih, Allah yang menyertai. Allah itulah yang akan mengangkat kita ketika kita terjatuh. Allah itulah yang akan membalut setiap luka-luka kita supaya kita sembuh. Walaupun terkadang kita harus dicurigai seperti Paulus, harus tersakiti, harus terluka, tetapi percayalah, Allah lah yang menyanggupkan, menopang, menguatkan, dan melindungi kita. Hal yang kedua, kita belajar tentang kerendahan hati Paulus, atau sikap merendahkan diri Paulus di hadapan Tuhan. Baginya pelayanan adalah bukan soal promosi diri. Pelayanan bukan soal aku, tapi pelayanan adalah soal bagaimana membawa orang lain untuk mengenal satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, aku semakin kecil, tetapi Engkau dibesarkan. Itu prinsip kehidupan Paulus yang seharusnya juga menjadi prinsip kehidupan kita sebagai orang percaya. Biarlah orang melihat kelemahan kita, tetapi Tuhan dibesarkan. Saya pun orang berdosa, tetapi Tuhan silakan izinkan untuk memakai toga putih. Seorang yang berdosa, dia memakai toga putih. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Paulus adalah esensi dari kehidupan itu sendiri sesungguhnya adalah karakteristik, bukan kuantitas. Bagaimana orang lain dapat mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu Tuhan Yesus katakan, biarlah orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Itu esensi dari kehidupan. Kalau bahasanya Paulus, jadilah surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Firman Tuhan hari ini juga membuat saya tertegun, ternyata 3 hal itu sebetulnya sudah menjadi bagian dari kehidupan jemaat Betania Makassar. Jemaat yang tidak terlalu besar, tapi punya cinta yang besar. Jemaat yang tidak terlalu besar, tapi punya kepedulian yang besar. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang terus belajar memberi, bukan karena berkelebihan. Saya melihat orang-orang yang berkekurangan, tapi mau belajar memberi. Itu jemaat Betania. Jemaat-jemaat yang punya kualitas, yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dan saya harap jemaat Betania yang saya kenal tetap menjadi jemaat Betania yang peduli, yang penuh cinta. Tetap jadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang-orang yang punya semangat untuk Tuhan. Orang-orang yang rela berkorban untuk Tuhan. Itulah Betania. Dan sebentar lagi saya akan pergi. Doakan saya juga untuk tetap jadi surat Kristus yang terbuka. Sebagaimana janji Bapak Ibu Saudara tadi, mendukung saya, termasuk di dalam doa, agar ketika saya nanti pergi, saya tetap jadi surat Kristus yang terbuka. Doakan saya untuk tidak memegahkan dalam diri saya dalam pelayanan. Doakan saya untuk tetap memiliki kerendahan hati,
sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan itu saya pelajari di Betania, termasuk kepada mentor saya yang terus mengingatkan saya untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Maka itu Bapak Ibu Saudara, di akhir khotbah saya ingin tetap meminta Bapak Ibu menjadi Betania yang penuh dengan cinta dan kepedulian. Dan tetap doakan saya untuk juga menjadi surat Kristus yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.